Selamat pagi teman-teman. Saya dengan Mr. Kerdian Pamungkas NIM 67 2018 105 akan memperlihatkan atau mempraktekkan bagaimana cara routing, setting NAT, PPP, dan Samba antara Ubuntu server dengan klien Windows. Pertama-tama kita sambungkan dulu Ethernet Ubuntu server ke mikrotik, lalu mikrotik ke mikrotiknya Ethernet 1. Setelah disambungkan, kita jalankan, kita tunggu sejenak. Agar seluruh sistem berjalan. Nah, di sini adalah CLI dari mikrotik. Ini mikrotik 1 dan ini mikrotik 2. Pertama-tama kita akan login terlebih dahulu. Pertama, kita akan menginput atau menambahkan IP ke dalam mikrotik 1 terlebih dahulu dengan cara IP address add address 172.16.01 dengan prefix 16 interface 1 ether 1. Lalu yang kedua dengan ether 2 kita masukkan IP 2.8.1.1 dengan prefix 24. Ini untuk IP ether 1 ini untuk IP mikrotiknya sendiri, dan untuk IP 2 di ether 2 ini yang akan nanti digunakan untuk DHCP Ubuntu server. Lalu kita ke mikrotik 2, kita tambahkan juga IP-nya, IP address add address 172.16.02/16. Interface-nya ether 1. Ini untuk IP mikrotik pertama ya teman-teman. Lalu kita akan tambahkan IP yang akan digunakan untuk DHCP klien Windows. Setelah semuanya sudah kita masukkan, selanjutnya kita cek terlebih dahulu apakah IP sudah masuk ke setiap settingan mikrotik. Sudah masuk. Ini juga sudah masuk. Selanjutnya kita akan memasukkan DHCP agar Ubuntu server dan klien Windows mendapatkan IP dari mikrotik dengan cara IP DHCP server setup saja ether 2, karena yang akan kita gunakan ini ether 2, dan ether 2 itu yang sudah terkoneksi ke Ubuntu server. Kita enter, kita masukkan saja DNS sesuai dengan lalu
selanjutnya kita masukkan di Mikrotik router 2. IP DHCP server setup sama dengan IP tadi ya, pakai Ether 2. Kita enter saja. Setelah itu kita cek apakah sudah terkoneksi DHCP-nya. Yang Mikrotik 2 sudah, Mikrotik 1 sudah. Lalu selanjutnya kita akan melakukan routing agar antara router 1 dengan router 2 akan terkoneksi dan bisa mengakses satu sama lain dengan cara IP route at gateway 172.11.02. Yang di add ini gateway-nya adalah IP dari router kedua, yaitu router pertama nge-add IP router kedua. Lalu selanjutnya kita akan nge-add untuk IP client. Kita akan cek apakah sudah ada routernya. Oh, sudah terkoneksi. Kita juga akan mengenalkan router kedua ke router 1 sama caranya kayak di router 1 tadi. IP route at gateway 172.16.0.1. IP route 1. Kita bisa cek juga. Nah, di sini sudah masuk. Kita akan mencoba untuk mengeping Mikrotik 1 ke Mikrotik 2. Apakah sudah terkoneksi apa belum? Ternyata sudah berhasil ya. Lalu kita coba ke kliennya, IP client juga sudah bisa. Kita pindah ke sini. Bisa juga. Dan sini juga sudah terkoneksi. Untuk selanjutnya kita akan menge-add NAT pada Mikrotik 1. Kita akan men-setting NAT pada Mikrotik 1 dengan cara IP firewall NAT add chain NAT out interface Ether 1 action masquerade. Nah, di sini sudah terkoneksi ya. Kita bisa mengeceknya dengan cara IP firewall print IP firewall NAT print. Sudah ada. Dan kita akan mencobanya juga ke Mikrotik kedua.
kita masukkan, lalu kita cek firewall NAT print. Sudah terkoneksi juga. Dan selanjutnya kita akan men-setting PPP ke Mikrotik 1. Caranya PPP secret add name misak password misak service PPPoE lokal address. Kita akan menggunakan lokal address di Mikrotik 1 yaitu dengan 172.16.01 dan routes-nya ke Mikrotik kedua, ke Mikrotik 2 ya. 172.16.02. Kita akan enter. Kita akan mengecek apakah sudah tersetting apa belum. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, kalau kayak gini berarti sudah terkoneksi. Selanjutnya kita akan ke Ubuntu server. Kita akan mengecek apakah sudah bisa apa belum. Nah, sudah dapat ya IP-nya. IP-nya sudah dapat. Yang tadi setting DHCP-nya dari router 1. Setelah itu kita akan men-setting Samba. Pertama-tama kita akan membuat directory yang nantinya akan dimasuki atau dibuka oleh klien Windows-nya. Pertama-tama kita lakukan make dir slash kita cd dulu, make direction home text share cd sudah dibuat. Lalu kita akan men-setting ke Samba share-nya, Samba share config-nya, configuration tc samba smb.conf. Ini di globalnya kita akan menginputkan workgroup dengan ini sudah ada ya. Oh, sudah ada. Kita tinggal masukkan NetBIOS-nya. Ubuntu misak. Dan selanjutnya kita akan men-setting di bawah sendiri. Kita akan memasukkan file yang nantinya kita akan masuki atau kita akses ke dari klien ke konfigurasi Sambanya dengan cara share komen Samba share pathnya ini apa, direktori yang sudah kita buat tadi barusan. Lalu read only dengan no.
browse Apple, yes. Sudah settingnya kayak gini. Tujuannya tadi saya men-setting konfigurasinya ini agar kita nanti kalau mau akses Ubuntu, akses Sambanya, kita akan memasukkan dengan nama ini, NetBIOS name-nya ini. Setelah itu kita akan save. Lalu kita akan restart aplikasi Sambanya. Cara /mpd restart. Nah, sudah terrestart ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat password yang nantinya kita gunakan untuk agar si klien bisa masuk ke Samba servernya. Dan cara Samba password -a misak. Valid misak. Untuk kita sudah add usernya. Lalu selanjutnya kita pindah ke Windowsnya. Kita akan meng-add networknya. Custom next. Kita masukkan tadi Ubuntu misak /share. Next. Setelah kita masuk, setelah kita bisa mengakses file sharing Sambanya, kita akan mencoba untuk membuat file dari Ubuntu server di direktori Sambanya, di Samba share. Cara texture share ls, tidak ada filenya, kita nano txt kita save. Nah, sudah bisa dilihat bahwa ada filenya dan sudah ada tertera sama seperti yang sudah dibuat. Terima kasih. Itulah presentasi dan praktek jaringan. Sekian dan terima kasih.